ولا شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، وقت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده وصرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Mari kita berapologi. Penyesatan akan kami bongkar saat ini juga di channel Solata Bebdo Apologi. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Bom Bom dan kawan-kawan. Dukung terus Solata Bebdo Apologi dengan cara like, share, dan subscribe. Pak Bom Bom dan kawan-kawan. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe Solata Bebdo Apologi. Solata Bebdo Apologi kembali hadir untuk Anda. Ya, shalom Renata, jumpa lagi ya, kita ulang lagi. Ya, minta maaf ya, kalau teman-teman yang masuk punya bahasa yang sangat kasar ya, sorry ya. Saya langsung kasih turun ya. Saya nggak mau ya. Jangan ya, ini channel bukan saya punya sendiri, ini channel ini kita semua, jadi kita menjaga ya. Kalau ada mau emosi-emosi, lebih saya tendang keluar aja, nanti saya blok ya. Oke, selamat malam Pak King David. Ya, shalom. Selamat malam Pak Bom Bom. Pak Atta, Halo. Ibu Sofi, Shalom Maranatha. Ya, Pak King David, silakan, ada telepon jadi. Silakan, Pak King David. Silakan, Pak King David. Silakan. Ya, Pak King David. Silakan. 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 Pak
Ya, teman-teman semua, luar biasa tadi kita dari tempatnya Ibu Sofi juga tadi dahsyat ya lagi pembahasan kita ya tentang apa nama itu Al-Quran yang ditulis oleh orang Yahudi ya. Nah, sekarang kita sudah kembali ke Solatah BM2 Apologet. Malam ini kita akan membahas, saya nggak tahu Pak Bom siapin bahan apa ini pembahasannya ini. Malam ini Pak Bom. Halo Pak Bom. Aduh, tadi kacau tuh Bung Ray tuh ada bahasa-bahasa. Aduh, ancam aja langsung saya tutup aja. Saya langsung kasih padam siarannya. Nanti saya Siapa? hapus dulu ya. Tadi Bung Siapa, Ray Pak itu, Bom? aduh bahasanya dia jengkel nandar, bilang ada kata-kata yang tidak bagus. Aduh, saya langsung. Oh, Bung Ray. Kayaknya ini siaran Kenapa kedua, sih? ini siaran kedua nih. Oh, Iya, ya suruh. si Nandar. Oh, Nandar bolo-bolo. Bala-bala bili bola bolo-bolo. Oh. Bahasa Oke, apa tadi Pak Pak Bom. Bom? Kita ulang Pak Bom ya. Ya. Sebelum Pak Lobo, saya minta Pak Yes. Lobo doa. Saya bawa satu pujian. Jadi gini, ya sudah, yang sudah Pak Bom. Nggak usah dipikir lagi. Yang jelas kita harus menjadi berkat ya Pak Lobo ya, setuju ya? Oke, Ya, saya bawakan setuju. sebuah pujian, teman-teman renungkan kata-kata ini. Setelah saya selesai memuji Tuhan, saya minta tolong Pak Lobo yang pimpin kita dalam doa. Saya nyanyi sendiri aja. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Silakan Pak Lobo berdoa kita malam hari ini. Oke, semua teman-teman, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami naikkan syukur kami atas segala kasih karunia, limpah rahmat dan berkat-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami di room daripada Solata BM2 untuk kami anak-anak Tuhan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami akan membahas banyak hal di room ini dan akan mengedukasi banyak orang lewat channel Solata BM2. Namun sebelum kami menyiarkan secara penuh, biarlah terlebih dahulu kami mohon Tuhan kiranya menguduskan kami, menyucikan hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi segala peralatan juga yang akan dipakai untuk siaran ini, baik laptop, baik StreamYard, baik handphone, baik juga Tuhan suasana, cuaca, semua Tuhan berikan yang terbaik agar siaran ini dapat ditangkap oleh anak-anak Tuhan atau siapapun saja yang bisa melihat, walaupun mereka di ujung-ujung bumi sekalipun, biarlah ini memberkati mereka. Urapi dan pakai hamba-Mu, Pak Bom-Bom, biarlah semua pelayanan hamba-Mu ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan, anak-anak-Mu juga yang ada di room, biarlah Engkau juga memakai kami satu lepas satu, pribadi lepas pribadi, Engkau mengurapi kami, agar apapun yang kami persembahkan malam hari ini, biarlah semua layak di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa segala roh yang bukan dari Tuhan, roh iblis, roh pengacau, roh-roh yang ingin mengganggu daripada live ini, virtual ini, kami usir keluar roh itu. Dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kuasanya. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin dari awal sampai akhirnya siaran ini. Dengan aman, dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita. Dan biarlah kami semua dapat mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan daripada nama Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Bom-Bom. Oke, selamat malam teman-teman semua. Baik, saudara, kita lanjut lagi ya diskusinya. Oke, selamat malam Pak Bugat. Selamat malam Bung Rene. Shalom. Ya, malam. Selamat malam. Selamat malam. Tapi di sini masih selamat sore. malam. Di sini masih sore, Pak Bom. Ya. Selamat malam Bu Supiatul. Bu. Ya, malam Pak. Ya, malam. Saya lagi baca soalnya. Oke. Selamat malam Sion. Selamat malam Yohanes 20:28. Ground. Tadi dari apa? Tadi dari 1600 turun ya 700 ya. Banyak orang yang kirain sudah tutup ya, padahal saya bilang nanti naik kembali lagi. Ya, selamat malam Sion, apa ini Yohanes? Yoga. Suaranya hilang loh Yoga. Oke, selamat malam Pak Sion. Selamat malam Pak Bom-Bom, selamat malam. Ya, selamat malam Hitam Manis.
Selamat Patah saya kasih malam, turun Pak ya. Bom. Ya, patah saya kasih turun guys tengah malam. Selamat malam, Bapak Ibu Oh ya, semua. silakan. Silakan Sampai Pak. tadi selesai. Ya, besok mau Oke, mengajar lagi. siap. Oke. Oke. Makasih Patah. Harus berkati. Harus berkati Patah. Yuk. Selamat Hitam malam, manis, Pak selamat malam. Bom. Selamat Ya, malam, selamat malam. Bapak Ibu semua. Ya, Salam shalom, dari Ambon. Pak Atta. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Terima kasih Pak Atta atas lagunya. Bang, belum pas itu, Bang. Obatnya. Ya, Yang ini. oke. Oke, baik. Selamat malam Pak Lidara. Ada yang kepanasan malam hari ini ya? Selamat Shalom, selamat Halo. malam. Ada kepanasan Shalom. malam ini banyak. Ay, ada yang kepanasan. Banyak kepanasan ya. Panas, panas. Mereka kepanasan. Si Nandar Mana tuh sampai katanya kepanasan. si Monyong mau debat? Takut dia, Bu. Saya kasih kamu saran ya, Monyong. Kalau kamu mau bicara dengan saya dan mau debat, kamu minta maaf secara publik atas semua perkataanmu dan cabut semua perkataanmu tentang saya. Ya. Kamu bisa kita kenakan pasal, ya. Sayangnya susah-susah amat kita harus ke Indonesia. Kamu cabut semua perkataanmu, baru kamu debat dengan saya. Ya, selama bibir monyongmu dan kamu anak hasil sundalmu itu, kamu tidak minta maaf secara publik, jangan Itu harap di- kamu bisa bicara sama saya. Itu di Aditya juga lagi digoreng-goreng lah gitu. Dengan kayak yang Lidara tahu buka banget. tembok. Lidara buka tembok. Bukan, tapi isinya tentang Bu Sofi. Coba lihat. Kurang aja. Isi. Ya. Iya, sini kita buka ya. Makanya saya bilang dari awal kan, jangan goyang Bu. Eh, Usah. enggak karena dia bilang oh kepanasan, jadi bener katanya. Nah, coba, tuh Pak Bom di share screen tuh. Kita dengerin ya. Oke, kita dengerin. Tuh, ininya thumbnailnya Lidara muka tembok. Ininya menangis di akhir tahun, tapi isinya ini kita dengerin. Tidak bisa berbahasa Ibrani. Nah, tuh. Kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel Aditya Tel yang channel yang sangat mempesona, menghibur, mengedukasi, dan Edukasi. sekaligus membuat noten-noten kelimpungan. Kok ada Salam bukunya nggak bisa bahasa mempesona. Arab mengedukasi. Yang nonton banyak loh, Oke, 91.000. sahabatku, kita akan live untuk beberapa jam ke depan. Tema kita ini cukup menarik sekali ya, yakni Lidara muka tembok. Nah. Sebenarnya darah ini saya tuh malas untuk mereaksi ya. Karena memang manusia satu itu sebenarnya nggak punya kapasitas apa-apa, nggak punya. Malah Apa bereaksi lu? tapi diomongin. Apok lu Lidara dimainin Aditya. Dia itu hanya modal Google, cari referensi di Enggak. Google ya. Dan dia Soalnya sendiri tidak saya tahu taruh referensi di itu ini dari di mana, mana? sumbernya dari mana, dia itu nggak tahu. Di Ya. Cuman terus YouTube terjadi ini dia baca story aja yang gitu. dia bilang saya goblok bahasa Dia baca, Arab. dia Waduh, ngoceh semua pada panjang-panjang nonton. di channelnya sendiri, tetapi dia tidak paham apa yang dia baca. Ini yang sangat menyedihkan sekali ya. Makanya ketika tadi beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu itu direaksi ya Direaksi nama. apa? Sekali nama. bahwa nggak. referensi yang dia baca itu dia tidak paham gitu loh. Ini sangat memalukan sekali. Ya tapi maklum lah ya, kalau nggak begitu Bego ya bukan lu. noten namanya. Pak Lidara. Dasar Kalau orang jujur ya, botol. bukan Dia noten. yang botol. Ya dan lagi-lagi Dia yang ini darah botol. ini ya, saya tuh tidak ditaruhkan. Aduh, Bahwasanya Aditya, darah Aditya. ini tidak bisa berbahasa Ibrani. Kalau bisa dia berbahasa Ibrani, saya minum kencingnya. Itu. Wah, Kalau dia bisa boleh bahasa dong. Ibrani. Dan saya Pak Lidara. pastikan tidak bisa. Aditya, waktu Pak Lidara baca aja lu nggak tahu Lidara beberapa ini dia salah. punya, mungkin dia punya kitab ya, yang terdiri dari 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Inggris, dan Indonesia. Dan juga ada Ibrani yang Latinnya gitu loh. Jadi yang dia baca di situ bukan teks original Ibraninya, tetapi Ibrani lebih kepada Latin katanya. Latinnya itu tadi.
Ya macam Al-Quran kan, Al-Quran tuh ada Arabnya, terus ada Latinnya, terus ada terjemahannya kan gitu. Ya jadi yang dibaca itu Latinnya. Makanya kalau Nah, itu asumsi dikodir-dikodir, lo. Dia Asumsimu. Al-Quran yang Arab yang dibaca si itu Latinnya itu pasti Aditya ketahuan. nih kesel Ya, sama cara membacanya saya pasti salah. karena ya. yang iklannya Itulah dia. hebatnya bahasa Saya Iya, goblok betul. bahasa Arab. sekalipun Latin tetap kesusahan orang Aduh. karena Besok memang kita untuk, respon Pak belajar Lidara, kita baca hantam lagi. Al-Quran itu butuh proses dia, dan itu nggak sebentar. Itu dididik mulai dari TK sampai dewasa ya. Akhirnya lidah itu terbiasa. Kalau kita berbicara dengan manusia muka tembok yang satu ini, Katanya lidah yang terbiasa, memang tapi dia nggak punya menggunakan goblok. lidara ya. Bahasa Dan Arab. saya juga Iya, tidak jadi nggak tahu bisa wajah bahasa orang Arab. Bahasa Arab aja dia nggak bisa, yang dari bayi. Bego. Enggak ada yang dari Jangan bayi. Iya, dia iya. itu menafsirkan Bahasa kata Arab. orang lain. Nggak nipu. Dia aja dari bayi nggak bisa Atau bahasa Arab, Pak manipulasi. Lidara. Ntar kalau saya ngomong Menafsirkan bahasa kitab sendiri Ibrani aja dia mau tuh minum curang. Di situ kencingnya kita nggak? sendiri loh, apalagi kita orang lain. Dia ngomong kita Itulah nafsirin kita kitab orang reaksi ya, lain. Kita bagaimana baca tahu, di situ kita baca dia hadis menafsirkan kamu. kitabnya sendiri. Kamu tuh yang Kita sukanya akan nafsirin buktikan kitab kalau kita. dia tuh curang bermainnya ya. Tapi baiklah, saya di sini sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Dia cuma Saya sapa mau dulu beliau ini. Tahu sakit nggak kalian hati. narasumber ini? Assalamualaikum Itu sekolah warahmatullahi satpam, wabarakatuh. OB, Bang Tega penjaga Jakarta. supermarket itu yang masuk channelnya dia. Waalaikumsalam tukang cilok, tukang, ada pakar ini lah Bible ngobrol, 3 hari tukang nih. cilok, tukang Yang ini. masuk dia yang diwawancara channel Al Hayat itu Usama Dakdok ya kan? Sekelasnya Abu silakan, Zakaria, sekelasnya mungkin Jay ada Smith. Lah prolog lu dulu yang masuk si sebelum Suret, kita si Hiro. angkat tema Tukang kita cilok. ini untuk cadas ini kalau Bang. Dia prolognya ke saya, Iya. isinya kita dengerin. Ya, memang tema kita menangis di akhir musim. Nah, dengerin. Ya, memang Nangis, guys. ya Oten-Oten ini sedang menangis di akhir musim karena kebobrokan mereka sudah semakin terbongkar. Dengerin. Apalagi Sopiato, namanya bukan Sopiato, mereka ada nama aslinya. Dan dia tinggal di California, bahkan dia udah jumpa dengan Saifuddin Gak Ibrahim. Waduh, ini persoalan yang makan omongan Sofia tuh. Tapi sendiri lu di California. Berarti monyet Berarti apa kena maksudnya? pancingan. Mungkin mereka percaya ya Pak ya. California Iya. ya. Bukan Kalimantan, monyet. Bang, California ya. Monyet kena pancingan, dikasih kacang. Monyet dikasih Besok-besok Sofiato kacang. ngomong Kena tinggal di pancing. Belanda, Bu. Sofia tuh. Besok-besok ngomong lagi tinggal di Belanda. Jadi malah nyanyi pula nih kawan. Jadi Dengerin. ya bersalome lah paling ya kan, kita nggak tahu jumpa dalam hal apa ya. Nah, jadi kalau di Amerika itu kan oten-oten Indonesia penghujat ini pasti akan lari ke Amerika. Saya belum pernah Karena bertemu di dengan Amerika Pak kan Saifuddin Ibrahim ya. Bilang tuh sama yang nyanyi di kebebasan. dalam Hero Tiger. Bareng. Itu suaranya Nah. Jadi di kalian YouTube bilang. Makanya ketawa. Weh. Sofia tuh. Kita kerjain aja, Bu. Kita kerjain kalian terus percaya lah. buat nih orang-orang kantornya. nih. Kadang kalau nyanyi Kit- kalau suara bagus tak apa lah. Ini Kita kerjain aja terus, Bu. Ya, jadi Biar dia mereka jadi muntah. kebobrokan mereka semakin bongkar, bahkan Sofiatul udah ngamuk-ngamuk, bahkan Bom-Bom ngamuk-ngamuk. Bobrokan. Ini membuktikan bahwa gue mereka ini udah menangis di akhir rame-rame musim ini, menghasilkan nampak anak ya. 4 tahun kemudian setelah suaminya mati. Menangis di akhir zaman. Bom-bom nangis. Bom-bom kepanasan. Teman-teman ada loh yang Salome terus anaknya 4 tahun kemudian baru lahir. Siapa ini? Semua disebutin. Asik. Saya sampai dibilang jangan GR ya Lidara, jangan GR ya sama si Kaing Nama. Yang GR yang siapa? dibilang bukan saya, FNK. Hah? Bukan saya, itu Pak Lidara. Tadi dengerin. Lah, semua disebutin, Pak. Aduh, dengerin lagi. Aduh. Orang udah kepanasan mereka, Pak.
sudah panas. Yang nangis itu sebenarnya kalian yang udah kebongkar kebobrokan kalian selama ini, kebobrokan nabimu itu kamu nggak bisa jawab. Bayangin Pak, nabinya lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal, mereka nggak bisa jawab loh. Iya, benar. Ada anak Nabi lahir 4 Gombal tahun Gambung. setelah bapaknya mati. Dengerin tuh Pak Bambam. Pak Bambam dengerin. Jadi Nah. jadi ya bersalome. Nah. Iya, biasaan nih orang-orang nih. Kadang kalau nyanyi, kalau suara bagus tak apa lah. Ini jelek pula. Jadi pembobrokan mereka semakin bongkar. Bahkan Sofiatul udah ngamuk-ngamuk, bahkan Bom-Bom ngamuk-ngamuk. Ini membuktikan bahwa mereka ini udah menangis di akhir musim ini nampak ya. Menangis di akhir zaman. Iya, menangis di akhir baru musim. saya 3 kali salome janda yang anaknya 4 tahun lahir kemudian. Masuk. Anak hasil bersundalan. Kita lihat sekarang ya. Hamil di Iya, tapi luar gini Bang Adi, nikah. saya nggak tahu kenapa Satu Bom-Bom lubang tiba-tiba rame. ngeblokir WA saya dia ini. Bapaknya Bambam Nomor dia masih blokir lama kan? WA. Asih. Iya, saya diblokir ya nih. Gara-gara bertanya tentang ini kurasa ya. Minum racun itu saya tanya. Dia kan WA saya kemarin. Kebanyakan minum pipis onta kau ada ya. Udah kalau gitu kita minum yuk. Aku minum pipis onta dicampur susu, kau minum racun. Nanti siapa yang mati di antara kita itu ditanggung masing-masing. Tidak ada delik hukum. Kalau saya mati karena minum Hero kencing onta dicampur susu, saya Tiger, akan nggak usah pakai kirim. kencing onta. Apa ya Lu matinya? buktiin aja nabimu Tapi punya kalau mukjizat lahir 4 Bom-Bom tahun yang setelah mati bapaknya duluan, mati. Ya mati duluan. Saya yang akan menanggung kematian dia. Ya mulai dari Dia bukan hero tiger, hero meong. Yang keluar dari nafasnya ikan paus. sama tanah, saya yang nanggung. Sama biaya keyboard 3 hari, biaya ini saya yang nanggung. Mungkin Bang Mawar ada sumbangan? Ada duit belagu lu. Ada duit belagu lu. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Mawar berduri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kukira kau nanggung ininya hero, nanggung dosanya. Enggak lah. Nanggung peti mati, emang nanggung tanah, nanggung ini ngapain juga ada hero, mendingan sumbang ke masjid. Iya, maksudnya kalau dia berani saya gitu. Saya mau nanggap di para muka tembok, muka babi, muka badak ini kan macam-macam muka ini. Saya herannya begini. Iya, itu kepanasan para para lutung dan para monyet kepanasan, jadi begitu. Katanya ini Sofi, nama aslinya Sofi. Iklan dulu Pak. Iklan dulu Pak. Nih iklannya. Itu nih. teman-teman saya punya channel masih dinonton atau enggak? Atau sudah tidak ada? Yang tadi. Dihapus dong. Udah dihapus belum? Saya tidak kasih publik. Ya dihapus saja. Nggak ada Pak Bambam. Tadi saya lihat udah di style pribadi. Tadi saya mau lihat udah nggak ada. Saya juga mau nonton udah nggak ada. Ya. Emang kenapa itu tadi? Oh. nih, ini Aditya nih. Bapak Bom share screen Pak. Aditya diketawain sama si Hero Meong. Bukan yang lucunya, channelnya mempesona. Tapi yang nonton nggak ada. Iya. Aditya jalan. Aditya. Lihat Aditya jalan kan dia.
Persis ya. Persis si hero. Mana itu yang naik motor boleh ya? Naik motor. Iseng. Nih yang ini aja nih Pak Bambang. Ada lagi Pak Bambang. Oh ini maksudnya. Yang ini si Nandar Pak. Coba Pak share screen lagi Pak. Hei. Ya. Tuh. Ya. Masih besar boleh coba. Kok kambing bisa muka begini ya? Iya, karena ini kan ada hadisnya. Berzina dengan hewan. Gara-gara hadis ini. Aduh, parah nih. Hadis. Korban hadis. Tuh. Aduh. Tuh. Iya. Juma. Juma. Nah, itu Pak Bambang. Coba Pak Bambang. Share screen, Pak. Iya. Nah, itu dia. Ini korban. Ya, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya. Nah, lo. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Ini mantap banget Pak Lidara nih. Ini pukulan knock out nih. Ya, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Pantas dia marah-marah sama Pak Lidara. Iya. Dia kepahitan sama saya. Dia kepahitan sama Pak Lidara. Dia bilang bukan tembok. Dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Harusnya dibikin TikTok itu. Oke. Udah saya Teman-teman, masukin, bentar ya. makanya dia marah. Oke teman-teman, ini kami ada promosi baju Solata BM2 ya. Ini yang tipe pertama. Kalau teman-teman pesan yang tipe pertama, ini yang kedua ya. Ini belakangnya, ini tampak depannya ya. Karikatur Pak Bom. Oke, yang tab nomor 2, ini nomor 3. Ini nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Dan nomor 8. Oke, baik teman-teman ya. Ini nomor 1 sampai 8 warnanya macam-macam. Terserah dari Anda mau pilih warnanya. Kalau mau pesan nanti di nomor telepon studio. Sini nomor studio ya. Oke. Terima kasih banyak. Terus berkati. Oke, silakan lanjut. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kawan-kawan semua. Nggak ada lagi lucu-lucuan. Pak Lidara, nggak ada ide Pak Lidara dulu membuat aku ketawa. Pak Lidara. Kenapa anak Batak? Nggak ada lagi hadis yang lucu-lucu itu. Hadis yang lucu. Oke. Teman-teman, kita dukung ya. Silakan di like, share, and subscribe ya. Teman-teman silakan. Ini channel Kristen ya. Kita lihat baru 566. Tadi malam 200 lebih sudah menjadi 566. Mari kita malam hari ini kasih jadi 1000 ya. Bersyukur selalu atau ketiknya teman-teman kalau mau ketik atau ketiknya begini teman-teman. Evangelis atau EF.Mimi. Itu nanti muncul langsung. Oke? Silakan teman-teman. Kita saling dukung mari, silakan. Mumpung ada 1.300 lebih, 1.400 penonton. Silakan dukung
bersyukur selalu. Silakan di subscribe, gratis kok. Subscribe hanya gratis. Mari teman-teman, baru 566. Coba kalau nggak dapat bersyukur selalu, ketik aja F Mimi, nanti pasti muncul F Mimi. Silakan. Silakan ya, ini baru 566. Silakan teman-teman bantu subscribe ya channel-channel Kristen. Kita saling dukung biar sudah bisa dapat 1000, bisa bisa lancar ya. Di monet. Silakan teman-teman. Ini kita lihat baru berapa nih? 500 lebih ya. Bikin saja F titik Mimi, nanti muncul langsung itu channelnya. Ini baru 578 ya, baru 10 naik. Ayo lanjut lagi, lanjut. Teman-teman kita dukung ya channel Kristen sama-sama. Silakan. Baru 578. Ya, 4578 ini. Teman-teman berdukung. Belum sampai 1000. Ya, 592 terus. Ya, teman-teman ya tolong situ keluar dulu baru Evangelis ya, Evangelis Mimi. Langsung muncul itu, bersyukur. Oke? Ini ya. Sudah hampir 600 ya. Sudah 592 di sini Kita dukung terus channel Kristen. Sudah 601. Lagi 400 di sini banyak ya. Silakan teman-teman, mari ayo. Ayo kita mendukung. Nanti tiap hari tetap saya akan ini ya. Sampaikan kita sama-sama dukung channel Kristen. Apalagi Ya. ini Ibu Evangelis. Subrek Ya. ya. Subrek. Anak Batak boleh. Anak Batak boleh, anak Batak. Anak Batak subreker. Ya. Jangan lupa kawan-kawan, kita dukung channel Ibu Evangelis Mimi SE PDG. Jangan lupa di subscribe Pak, bukan subrek Pak, subscribe. Oh, di subscribe, kirain di subrek. Ya, udah banyak yang memperingati aku, udah banyak yang mengajari, Subscribe, like dan share. Channel bersyukur selalu. Jangan lupa kawan-kawan, bagikan sebanyak-banyaknya Evangelis Mimi SE PDG, bersyukur selalu, channel hamba Tuhan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Subscriber. Jadi ingat sekarang ya, mulai sekarang jangan subrek lagi. Lebih enak subrek. Di subreker. Bu Sophie, ginilah Bu Sophie gini. Ibu inilah Bu. Tadi dia udah berbohong, si Nandar. Aku masuk ke channelnya Bu. Aku ditendang. Setelah ditendang aku masih ada di live chat. Si Nandar kok main tendang kau Nandar, aku bilang. Di bloknya aku, di blok. Tapi di blok apa itu? Komentar itu nggak kelihatan. Dikasih waktu. Baru dibilangnya lah aku kabur. Cobalah Bu Sophie mau tanggapi orang kayak gitu Bu. Aduh. Cobalah. Janganlah Bu, nggak usah Bu. Aku tahu. Cuma 5 menit. Waktu debat sama saya, pertama dia janjinya Ibu Uti yang jadi moderator, tapi dia jadiin si goblok Aristo itu. Kemudian layar saya share screen itu ternyata mereka nggak tampilkan. Padahal saya presentasi selalu share screen. Terus ngerti nggak? Saya di mute, diturunin. Dan dibilang saya kabur. Saya bilang Makanya kasih saya naik. Ini baru berapa menit yang lalu. Mulut licin itu. Jur pentakiyah itu Bu. Mana sanggup dia berada sama aku aja nggak sanggup dia. Paling 5 menit kami kan. Paling 5 menit kami bicara tadi kan. Aku itu langsung ditendang itu Bu. Setelah aku ditendang, baru dibilang dia kabur katanya. Aduh, memang ajaran apalah Bang Nandar ini, berbohong. Lucu kali Bang Nandar, bisa membohongi banyak loh yang nonton. Padahal aku ditendang, dibilang dia anak Batak kabur katanya. Aduh. Ya, makanya Bu Sophie nggak usah tanggapi. Apalagi lah Pak Bombom, nggak usah Pak Bombom, nggak usah tanggapi itu. Aku tahu, sang debater paling tahu. Sang debater lah paling tahu siapa itu si Nandar. Bocah Pak, aduh.
kalau laku dia pengacara apa mungkin dia jadi bocil. Kalau laku dia jadi pengacara apa mungkin dia buka channel kayak gini? Gak mungkin. Tapi kita kan jangan mempermalukan orang. Jangan Teman-teman, ada nggak sih kasus kita kena kasus pengacaranya kayak mukanya si Nandar itu, mau nggak lu diwakili nama mukanya kayak gitu? Bukannya dia udah diusir waktu di persidangannya MKC? Iya, dia jadi YouTuber, diusir. Itu aduh, janganlah kita permalukan orang, Pak. Hina kali itu si Nandar, Pak. Di kalangan YouTuber Kristen pun nggak dihargai itu. Di kalangan YouTuber Islam pun dia nggak dihargai itu, Pak. Makanya tadi aku naik ke roomnya, aku keluar dari sini. Ditendang aku itu tadi, terus dibilangnya anak Batak kabur katanya kan. Nah, itulah. Gua di dalam. Anak Batak. Iya, aku tengok masih chatnya sang penggugat. Ku tengok di private dibikin sang penggugat. Jangan jadi pengecut lo katanya. Jadi makanya aku bilang, aduh capek lah Pak Bombo menanggapi itu. Itu si Anu, itu channel si Anu, nggak bisa dibilang enggak. Kalau anak Batak bilang itu si Anu, si Nandar sama. Oke, lanjut Pak, silakan Pak. Ya, oke. Silakan Les, selamat malam. Oke, Mama Ibu Evangelis, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih Pak Bombom. Terima kasih semua Bapak Ibu, Sis, Bro yang ada di room semuanya. Tuhan berkati ya. Amin. Kalau ada yang mau naikkan aja dulu Pak Bombom biar Mama turun dulu, nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, teman-teman yang lain mau bergabung silakan. Oke, selamat malam Pak Mordekai. Selamat malam. Shalom semuanya. Pak Mordekai, Pak Chiller sama Pak Timothy itu nggak bisa bedain loh aku. Makanya jangan dibeda-bedain, samain aja. Tapi beda dong. Bu Sophie tertawanya Pak Timothy itu ciri khas Bu Sophie. Ya maksudnya kalau yang lain-lain itu kan aku dengar suaranya aja aku tahu oh ini orangnya siapa gitu ya. Tapi kalau yang hampir mirip sih Pak Mordekai sama Pak Chiller. Iya. Kalau keluarga aku tuh sampai tahu loh kalau misalnya ada Pak Bombom mereka tahu itu Pak Bombom ya, suara Pak Bombom ya. Iya. Oh mereka tuh anak-anak. Tapi kalau sama dengan Pak Chiller no problem. Tapi kalau sama-sama dengan Pak Marban, nggak mau. Pak Mordekai itu sama Pak Chiller mau mirip kan suaranya teman-teman, benar nggak? Iya, betul. Iya, nggak bisa bedain. Coba kalau dibikin. Kalau Pak Marban sama si Opung tuh sama tuh. Lambangnya itu. Baru. Kalau Pak Sinamasa ini Pak Marban bukan? Iya, Pak Marban. Benar kan? Iya, makanya suaranya sama. Yang diserupakan dia Bu, yang diserupakan. Marban Gajah Tunggal. Brixton. Brixton. Pak Lidara. Ya. Pak, nggak cari kue ulang tahun kah malam ini Pak Lidara? Iya, belum. Ada berani. Lagi tunggu. Lagi tunggu kuenya datang. Diantarin pakai Gojek. Ganti aja namanya. Ganti namanya. Masalahnya takutnya kalau ndak ada kue ulang tahun Pak Lidara tidur. Enggak tuh Pak Lidara jadi makin muda lagi tuh. Emang masih muda. Tuh, berubah lagi. Gambar monyet dipakainya. Aduh. Udah pindah dari surga ke neraka. Dia kemana ya yang gambar ini yang paling pakai ya? Dia kemana ya orangnya? Saya nggak pernah lihat lagi. Sudah ketahuan orangnya, udah malu dia.
Semoga diterima di sisinya. Udah dapat bidadari. Udah dapat bidadari. Pak Bom. Bikin Itu si Ari pedagang itu saya pikir sudah lama nggak masuk channel, sudah beres otaknya ya. Ternyata begitu masuk channel lagi sakitnya lebih parah itu. Gimana tuh Pak Lidara? Siapa yang ngobatin dia tuh Pak Lidara? Itu mesti dibawa Parah ke banget sana. itu. Iya kena. Parah banget deh. Wah, lebih parah sekarang loh Pak Lidara. Oh itu Ari itu Ari yang Begonya- pedagang dulu itu. Iya, itu Ari pedagang, tadi. Bu. Dulu kan udah sembuh, udah waras. Kok jadi begitu lagi? Ih, ini mah parah lagi nih, Bu. Kena Parah azab, banget. diazab dia. Kena azab. Iya ya. Kena azab. Perasaan dulu muslim otaknya udah sembuh. Ini begoder lagi sih. Ari. Iya. Iya, itu Ari Itu Udah nggak pedagang. waras pikirannya. Yang tadi Itu. Tajirun itu si Ari. Itu. Parah itu, tambah parah, Bu. Waduh, kayaknya sih terbuat dari asap kan kemarin. Tapi saya kira Pencitraan. saya kira tadinya si Ibno itu. Tahu-tahu. Bukan Ari pedagang. Ibnu Iya, sekarang aja iya. tambah sakit. Ibnu tambah sakit sekarang tuh tambah parah juga. Dulu sopan-sopan sekarang buset. Luar biasa parahnya. Kalau yang di Aditya udah jangan dikatain lagi deh, udah stadium 4 itu. Tinggal matinya doang. Tinggal tunggu mati. Kalau penyakit sudah kronis mereka itu. Kira botolnya. Ganti Masa dia bilang apa batu yang di piramid itu dia bilang batu bata. Kalau batu bata ya piramidnya warnanya merah dong. Kayak batu bata kan dibakar merah. Pak Kang David. Bodoh sekali David. itu. Iya. Kang David. Ah. Kang David. Kita tanya Oi. dia piramid buat apa? Nggak tahu dia. Memang Itu kan goblok. ayatnya jelas. Firaun suruh Haman bikin piramid itu untuk melihat Tuhan. Melihat Tuhannya Nah. Musa. Nah itu kan piramid itu Nah, buat coba. kuburan. Nah. Itu buat kuburan. Bego kan. Emang atasnya piramid itu ada pintu atau jendelanya gitu bisa buat lihat-lihat gitu? Ada bisa diangkat Sebenarnya itu. bukan bisa. jendela. Nggak ada. Itu ketutup Jendela nggak ada. semua, Dia Pak. memang Bu. sengaja dibikin cowok sedikit, tapi bukan jendela ke dalam, enggak sampai ke dalam. Bukan. Kalau mereka masuk diangkat ujungnya. Gitu. Nggak ada. Mereka ada dia ada pintu. Memangnya film Alien nih, ini nih ininya. Film Transformer Alien. masa. Transformer. Ya. Itu dibawa. Tapi aneh ya, masa di dalam Quran mereka ketika Musa menyuruh Firaun bertobat Ayo. mengeluarkan Israel dari Mesir, sempat-sempatnya bikin piramida. Kan goblok. Nah, piramida makanya itu berapa aneh. puluh tahun. Ada nggak hadis binatang, bergaul binatang, ada nggak? Ada. Banyak, Pak. Banyak. Dalam fikih hukum Islam juga ada, dalam hukum mereka ada. Seabrak-abrak. Enggak, yang paling lucunya begini, waktu kemarin itu kan yang antara Pak Bom sama siapa itu yang masalah Musa itu, di situ sudah jelas-jelas dikatakan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan, tapi mereka kok masih menghujat-hujat terus. Aduh. Dia itu kan dibilang orang Israel orang yang Pasti masa Muslim itu tadi mengklaim di channelnya Pak Lidara ya kalau nggak salah tadi pas ini. Tuh, Pak Lidaranya mana kok hilang? Ya. Oh. Ya. Bikin nama. Ganti jarak Aradil. Ada ganti manusia ini. Manusia apa dogi, manusia dogi. Manusia setengah hewan. Manusia Manusia berwajah hewan ini. Ini parah ini manusia ini. Ampun dah ini manusia. Parah Kenapa, banget Bu? wajahnya itu, Pak.
Pak Sinamasa, Muslim itu mengklaim katanya Islam adalah sumber semua ilmu pengetahuan katanya. Iya, makanya ilmu pengetahuannya dari dadanya kan ya keluar. Iya. Terus aku pernah nanya sama Muslim, kamu sebutin produk di Indonesia, AC, kipas angin, kulkas, water heater, oven, apalagi TV, mobil kejauhan kali ya, nggak ada mobil merek Arab Saudi ya. Pulpen aja Bu, pulpen. Gue bilang pulpen, seperti panci ada nggak panci merek Arab Saudi yang masuk buatan Arab Saudi masuk ke Indonesia? Gue bilang. Ada Bu nanti mereknya Takia. Bukan, gini, dengarin semua. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu hanya mereka menentukan lambang halal. Itu aja andalannya kan. Iya Pak Sinamasa, kan kemarin kan saya tanya MUI kan tanya si Padani, kan dia katanya MUI. Iya. Ternyata kan Ustadz di Indonesia tuh saya kan juga baru tahu loh beberapa tahun ini kalau ternyata mereka itu khotbah tapi tidak tersertifikasi ya, jadi tidak mendapatkan pendidikan khusus. Artinya selama mereka bisa mengeja bahasa Arab, udah itu dibilang Ustadz dan mereka boleh khotbah. Beda sama pendeta atau sama romo atau apakah mereka harus melalui sekolah dulu kan sebelum mereka boleh memberikan, artinya mereka mendapatkan pengetahuan dulu gitu supaya disampaikannya tuh benar. Ternyata Ustadz Indonesia tuh nggak ada sertifikasinya. Nah MUI itu ribut ngurusin kulkas, ngurusin sertifikasi halal. Kemarin tahu nggak sex toy ya sambung gat sex toy halal, sex toy aja disertifikasi. Lah lu Ustadz kenapa nggak disertifikasi? Gue bilang gitu. Ya, makanya saya bilang, jadi di mereka itu ilmu pengetahuan itu yang bisa menghalalkan, mengharamkan, itu aja ilmu pengetahuannya. Enggak, kalau Ustadz disertifikasi kan nggak dapat duit dia. Kalau sex toys kan dapat duit banyak. Kan mereka cari duitnya. Ya kan? Tapi memang kalau kita berpikir itu ya memang lucu jadinya. Iya. Tapi kain nama dikasih itu sertifikat kain nama. Ya nggak lulus. Kain nama marah-marah sama Pak Lidara tadi. Jangan GR ya, Pak Lidara ya. Lidara jangan ada GR katanya. Tadi mah Lidara, jangan GR. Nama Pak Lidara malah dipromosiin terkenal. Pak Lidara jadi top ya. Promosi luar biasa. Gratis. Di channel apa tadi Pak? Dia Pak? Di channelnya dia Talang Air. Iya. Sama Aristo. Iya, sama Aristo. Ya kan? Iya, 3 monyet tadi, 3 monyet. Kepanasan. 3 monyet kepanasan. Kepanasan. Malu-maluin ya. Lucu loh. Padahal saya punya teman Ambon banyak loh, bisa kayak begitu tuh orang. Ih. Dia Ambon gila, Bu. Itu dulu dia tuh gereja di Bogor itu kan. Pemain organ, pemain musik gak laku, mau khotbah. Kasihan banget. Kan dia nggak pernah khotbah. Itu kan udah cerita tuh waktu yang keponakannya pendeta itu loh, kan pernah cerita itu. Ada. Videonya ada. Saya juga ada videonya. Sudah memang dia semua itu penipu. Memang dia disekolahkan sekolah musik ke Jakarta. Selama 3 bulan. 3 bulan katanya di Israel, di Haifa Israel, gelar S3 Haifa Israel, jurusan liturgi. Dia di Israel bukan sekolah itu, Bu. Sekolah jurusan liturgi di Israel. Dia bener di depan itu, di depan halaman. Ya, dia jadi ini Pak Lidara, jadi pemulung sampah di Haifa. Ditanyain nama Gracia Pelo, kamu sekolahnya di mana? Di Israel, katanya S3 di Haifa Israel. Dicari universitasnya nggak ada. Habis itu jurusannya apa? Liturgi gereja.
Maksudnya dia pemain organ gitu loh. Lidara. Mau nggak mobilnya dikasih knalpot racing? Enggak. Ya saya kasih tuh. Krek RX King, krek RX King. Aneh-aneh aja. Orang itu kalau udah ini susah lah. Otaknya udah otak kadrun memang susah. Sama kayak ini, kayak yang baru masuk. Mana itu? Si Yuni tanya aja. Langit dan bumi diciptain berapa hari? Tanya langit dan bumi diciptain berapa hari? Coba nggak bisa jawab dia. Pokoknya. Coba. Langit dan bumi diciptain berapa hari? Nggak bisa jawab dia. Halo, selamat malam. Halo guys. Ayo, Yuni. Jangan macam-macam dengan Yuni, Pak Bobo. Saya minta dia jadi. Ada lagunya Yuni nih, numpak. Yuni di sono nggak dikasih link ya, lari ke sini ya. Aku mau laling gampang aja, aku mau masuk manapun bisa kok. Cuma aku ya ketawa-tawa aja lah. Yuni di tempat lu ada kira-kira ada mentimun sama apa? Mentimun apa? Terong. Bukan itu di Shopee. Mentimun sama terong. Ntar malam dipegang ubun-ubunnya enggak? Ntar malam Bu Yuni mau dipegang ubun-ubunnya. Ayo, Bang, ayo kayak tadi malam main hadis, ayo, bukan, Lidara, ayo tunjukkan. Pak Marban. Pak Marban. Pisang muda patah. Itu yang buka kemarin si itu. Siapa? Ciler. Dulu yang otak kosong. Penggugat sama si itu. Oh, penggugat benar, si penggugat. Ciler itu yang Pak Lidara. Begini Pak Lidara. Saya kan mau belajar ngaji. Tolong sampaikan ke Mbak Yuni. Bisa nggak ngajar saya ngaji? Pegang ubun-ubunnya dulu. Lidara, RX King. Teng. Mbak Yuni. Itu Yuni kalau ngomong kayak orang kesurupan ya, nggak sadar ya. Iya. Mbak Yuni, saya mau belajar. Mbak Yuni. Tahu nggak? Mbak Yuni. Gila caranya. Mbak Yuni, saya mau belajar ngaji nih. Bisa ngajar saya ngaji nggak? Nanti belajar ngaji nanti dulu. Saya mau lagi mau sama Lidara. Serius nih. Sabar dulu nih. Orang mau dulu Lidara nih. Buka tembok itu. Itu mukanya Goldian, simbolon, tahu apologet muslimmu. Kasih iklannya Aditya dulu dong. Pak Lidara, iklan Aditya dulu. Oke, iya. Saya senang iklan Aditya itu senang banget. Dan itu banyak Coba ini dikasih loh. tuh. Banyak penggemar. Yang like-nya, penggemarnya banyak Iya, sekali. banyak penggemar. Coba dikasih dulu. Kita nonton dulu. Sebentar. Mana iklannya? Mana? Ini kan Bagus. suaminya Yuni nih, si Aditya Talang. Iya. Bagus loh nih. Selingkuhannya. Mana? Pak Bambam share screen Yuni. Bagus loh Yun. Iya, mana? Dulu kamu baru Mbak dikasih Yuni ngaku saya mustahil. goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya. Baik, saya goblok bahasa Arab. Lo segitu doang lah. Kok mati? Udah, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya. Baik, saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu,
kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku Iya, dulu. iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Kalau kambing pakai lipstick, mana itu? Itu si Juma yang ngomong tuh sama si ini Yuni kan? Iya, si Juma Rudi. bilang sama si Yuni. Loh, segitu Daripada doang sama si lah iklannya Yuni, Pak katanya Lidara. lebih baik Nggak sama ada iklan batang lain apa pisang. Pak Lidara? Mana? Pak Lidara nggak ada Mana iklan tuh lain. iklan? Kita lihat iklannya Suma Ada dulu. ada nih iklannya Pak Kita lihat Bambang. iklannya Ada Suma, iklan Suma, batang Suma. pisang tuh. Bentar iklannya Suma dulu. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama Waduh, kambing Yuni daripada Anda. dilecehin. Yuni dilecehin. Yuni dilecehin sama si sama Juma. Sama Zuma. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Waduh, kasihan Yuni. Kasihan Yuni dong. Kasiman. Aduh, Yuni Coba Pak nggak Bambang, bisa. share screen Pak. Ini Ya, Adit. iklan itu lagi, nggak ada iklan lagi yang begitu. Yuni lagi jalan. Yang Yuni tuh. Iya lo Yuni, ketemu. Yuni. Aduh, ketawain Aditya. Protahnya Pak Bobo. Yuni kohimele gaya. Diketawain Aditya. Kejeduk nih. Jadi malu gue katanya. Jadi malu dia. Jadi malu gue katanya. Mana itu yang bening-bening lagi tuh? Yang bening-bening mana Pak Lidar yang bening-bening? Selesai. Kenapa Bu Sofia tuh? Kenapa Bu? Kasih sih yang Yuni kohimele gaya. Oh, ada. Oke, kita aja kulimik gaya dulu ya, Yuni ya. Kulimili gaya. Kulimili gaya. Kulimili gaya. Siapa tahu ya, Ron. Bos kasur. Itang manis, itang manis. Itang manis. Pandangan tak jemu, pandang tak jemu. Aduh, Yuni. Aduh, Pak Bambang, hari ini betul-betul banyak sekali peristiwa terjadi. Apa peristiwa apa? Iya, binatang. enggak. Ketimun dan terong. Iya, itu peristiwa tidak penting. Coba penggugat. Katanya nggak ada penggugat. Yuni dipegang ubun-ubunnya Yuni. Ada itu ada. Dipegang ubun-ubunnya tadi. Bukan itu peristiwa tidak penting, yang peristiwa penting itu sekarang ini. Di belum yang ngobrol, ada yang namanya Lidara, yang gobloknya setengah mati, yang bikin baca manuskrip aja nggak pintar, tapi bikin cerita bodoh, cerita bohong. Kita dialog Bu Yuni, ayo kita diskusi Bu Yuni. Nah itu ada lagi satu orang Nah, diskusi sama anak Batak. Ayo anak Batak, ajar dia. Ayo Bu Yuni. Ayo anak Batak, ajar. Bu Yuni, ayo. Sebentar, aku mau tanya sama Yuni. Aku mau tanya sebentar. Yuni, tanya dulu sama lo Yuni. Kisah dongeng jadi nyata, Yuni. Yuni, kirain kisah dongeng jadi nyata, Yuni. Abah, aku dengan bekatul dulu, ribut. Oke, silakan. Aku tanya sama kamu Yun, aku tanya. Iya. Kenapa nabimu lahir 4 tahun setelah bapaknya mati Yun? Enggak ada cerita gitu. Lu mah selalu bikin cerita bohong melulu. Lu enggak bosan-bosan apa cerita bohong melulu itu. Semua sama Yuni cerita bohong. Kamu jelasin dulu sama aku. Ya, Kenapa nabimu bisa lahir 4 tahun setelah bapaknya mati?
Ya, kamu Nggak ceritain ada dulu. gitu lo, malu masa lalu bikin cerita Saya bohong. pakai data, Kamu tuh saya bohong, pakai kenapa bikin data. cerita Pak bohong? Bom, boleh nggak kita bahas Nabi yang lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati, Pak Bom? Betul, Sofi Amaya. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mantap Boleh. ada. Dalam hidup lu itu gimana sih, nggak tahu malu gitu. Kira-kira siapa yang Salome ya? Kalau ada wanita yang melahirkan 4 tahun setelah suaminya mati, itu Salome bukan ya? Salome, Itu pernah dibahas Salome, di saya tuh. Rumi ini betul-betul Rumi yang tidak tahu malu kayaknya Rumi ini semua. kita lihat ya. Kamu yang tidak tahu malu. Kamu yang tidak tahu malu. Kamu datang ke sini tanpa ilmu. Datang ke sini tanpa ilmu, coak-coak. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu, Yun. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Oke. Bahas hadis saja, bahas hadis. Bahas hadis. Bu Yuni, ayolah Bu Yuni. Bahas hadis. Mas orang, aku nggak bisa bicara dengan Kamu bisa bahasa Arab tidak? Lu mau bicara terus kan di sini? Ngomong sama cewek kayak gini Emang nggak di channel boleh. lu di sana orang bisa bebas bicara. Di sini lu dikasih enak bicara loh. Iya. Makanya gantian lu jangan nyerocos aja Yuni. Saya punya kolega. Kau diam dulu, yang lain mau bicara. Ada yang kayak begini loh. Padahal kolega saya ada juga yang pedagang-pedagang tapi nggak kayak begini loh kelasnya. Pedagang? Gue jualan di warung doang kok. Enggak. Sang penggugat. Kelasnya tuh nggak ada yang kayak kamu kalau ngomong. Ya, coba hadisnya. Sang penggugat. Ayolah Bu Yuni. Ayo sang penggugat tampilin. Tampilin. Enggak, lu tuh kadang-kadang lu ayolah Bu Yuni. Di dulu supaya Yuni ikut belajar. Yuni ikut belajar hadis. Sang penggugat. nanti katanya mau ngomong sama Sofiatul dulu, kasih kesempatan dulu. Janganlah, sama aku aja lah, sama aku. Ngomong nyerocos begitu tak ada etikanya. Sama aku aja lah, masa Bu Yuni suka sama perempuan? Bu Yuni jangan gitu lah. Masa sama perempuan dia suka? Bu Yuni sama aku aja lah. Bu Yuni udah punya suami belum sih Bu Yuni? Janda itu, janda. Udah menikah belum sih Bu Yuni? Dia dipakai rame-rame sama Yonatan Nandar, sama Zuma. Ini bukannya ini. Enggak, jangan begitu Abu Sofiatul, saya nggak yakin lah. Bu Yuni. Enggak, kalau si Yuni, Bu Yuni janda. Ayolah Bu Yuni. Saya ganti komputer dulu ya, sebentar ya. Pak Bom, saya ganti komputer bentar. Ganti Sabar. komputer. Nah, saya ngomong juga sama Sofiatul ya kadang-kadang. Lanjut. Masa suka aja sama Sofiatul? Nggak ada mutunya kamu. Yuni ngomong sama Sofiatul nggak seimbang. Bu Yuni sama aku aja lah Bu Yuni. Level kamu terlalu rendah bagi Bu Sofi. Ya, nanti bentar lagi aku dengan anak baru. Lu diam aja deh. Bentar lagi aku mau Sang dengan anak baru. penggugat, mainkan sang penggugat. Aduh, Pak Bom Sofiatul apa setelah dia itu live, dia nggak pernah nonton video lagi gitu ketika dia macam orang gila, udah kalian berdua Pilih gaya diri. Yuni nih kalau Yuni masuk room di sini dikasih kebebasan, semau-mau dia bicara. Aja sama Sofiatul apa nggak pernah dia. Sama aku aja lah. Teman-teman, sebentar. dulu anak Batak. Sebentar. Fotonya Bu Yuni ini masih lebih cantik dibandingkan si Umi Dini. Anda mau tahu nggak foto asli Umi Dini? Kaget loh. Gak jauh sama si Goldian. Foto Umi Dini pun nggak tahu. Mana? Iya mana? Fotonya si Udin, lu bakal kaget. Dan gua akuin, lu punya wajah, lu punya muka. Ya, lu masih lebih putih. Umi Dini tuh hitam, ngerti nggak? Pesek. Mana? Oh, gua sudah pernah. Alah, kalau udah jumpa perempuan sama perempuan. Udah share screen dulu. Lihat. Bu Sofi. Paling enggak begini teman-teman. Saya menghargai Yuni Indriani memakai wajahnya sendiri. Bu Sofi. Ya?
Kirim ke Ya studio nggak dulu. pernah, lo nggak pernah lihat wajah lo, mukanya katanya lo suka lihat. Kirim ke studio. Lo kan nggak kayak lu Kirim pengen ke tenar. studio. Nggak Share pernah, apaan gak pernah tenar. Ya, Share screen, Pak. Share screen. Share screen. Yuni. Yuni koi melegaya Yuni lagi. Fish onta. Iya, Yuni. Iya. Asik. Iya. Oh iya, tarik Mang. Lagi tarik lagi Pak Mama. Yuni Bu lagi Sofi, goyang. Bu Sofi, kirim ke saya gambarnya. Nanti saya bikin setengah aja. Oh kaget Pak nanti. Pak mau jauh Pak, jauh Pak. Enggak ada. Bikin setengah, Jauh. bikin setengah, saya bikin setengah. Tapi masih Enggak, mending lah. tapi saya akui, saya jujur ya. Saya jujur, fotonya si Yuni itu jauh lebih bagus dibandingkan Umi Dini. Benar, Anda akan kaget kalau lihat mukanya. kamu udah tahu dapat dari mana, Sophia? Tuh jangan bikin-bikin fitnah gitu lah. Saya ada fotonya. Waktu itu dia pernah buka kamera, kita juga tahu. Ntar kalau dikasih tahu kamu ngejeblak. Enggak, waktu di Bos kasur. Bos kasur masih mendingan lah, mendingan Tuh, dikit lah. masih mendingan foto ini Pak Bomom. Gedein foto saya Pak Bomom. Masih cakepan ini. Nah, nih masih cakepan ini Yuni. Pendeta Bener. Gundian itu. Bener. Pendeta Gundian itu. Ya. Ini mah Masih parah banget. cakepan ini. Cuma kita nggak tega aja Yuni mau Lebih masuk ganteng di abang sini. saya. Ini abang saya lebih ganteng. Ini lebih parah lagi. Mau lihat gak? Mau lihat gak? Aditya, Surep, dan Tiger. Mau lihat fotonya gak? Mau lihat gak? Yuni, mau lihat? Ini Udah ada kan mereka. selalu open camp Pak Bom Bom. Tuh, ini dia nih. Tuh, Aditya yang SD, Tiger yang SMA itu, Surep yang SMP. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, namanya wajah, nggak apa-apa itu. Tapi masih mending Bu Yuni lah, karena Bu Yuni itu kan masih normal, masih warga Indonesia, masih sesuai lah dengan orang Indonesia. Kalau si Umi Ripa kan itu udah Pak aneh. Lidara, itu talang air lagi bicara kita berdua itu. Iya. Banyak yang kepanasan hari ini. Panas. Masuk kulkas. Termasuk Yuni sampai joget sendiri dia. Aku tuh ketawa Pak Lidara. Kok kamu itu bikin video begitu mudah orang patahkan argumen kamu dengan data yang kamu sendiri ngomong. Saya nggak bisa Yang patahkan yang mana? Sebentar. Yuni nggak bisa paham karena Yuni nggak sekolah, friend. Gimana tuh Lidara? Nggak capek kamu bikin video? Ya patahkanlah, coba Yuni patahkanlah. Kan cari lagi lah yang data-data yang Teman-teman, ini si Yuni lagi menghibur diri. Kasihan juga dia. Biarin aja kita dengar dulu. Dia lagi menghibur diri. Kita dengerin aja, nggak usah ada yang nimpalin, biarin dia sedang menghibur diri akibat tergoncang otak dan hatinya. Biar aja kita dengerin aja. Ya dengerin. Kita aja lah Bu Yuni, udahlah kita aja lah. Kita aja lah Bu Yuni, kita aja lah. Bu Yuni. Ya nanti sebentar Lida. Enggak lah, enggak usah. Sekarang aja lah. Ya Bu oke. Yuni. Tadi aku datang di tempat nadar, kenapa kau sampai lari tercirit-cirit birit kau? Loh. Aku Aduh, dibohongi. Bu Yuni. Dibohongi Ibu, aku ditendang benar. Kau ditendang, kau jangan buat fitnah aja Nabata. Aku lihat kau kan? Inilah korbannya Cinander kan? Telepon Cinander sekarang, telepon Cinander. Telepon Cinander, aku ditendang Bu. Suruh si bibir monyong masuk sini. Suruh bibir Anak monyong bapak masuk kok jangan sini. dengar dia ngomong. Dia tuh provokator, klasteri. Aku lihat
provokator clustering. Aku deh setelah aku lihat kayak nama aku lihat itu. Dia lagi takia nih, anak Batam. Sekali Kita sama dengar kamu. aja orang takia nih. Aduh, Bu Yuni. Sudah lagu Yahudi takia. Nggak tahu lagi. Udah itu aku Nggak tahu tempat lagi aku. itu Aditya. Nggak tahu lagi aku mau bicara apa sama kau Yuni. Nggak tahu lagi aku mau bilang apa Bu Yuni. Aku ditendang Bu Yuni, ditendang. Mana? Enggak, kau jangan bobo. Telepon dia, tanya dia. Ngapain sih aku bohong sama Bu Yuni? Orang aku sifatku mau debat kok. Biarin, Orang aku pengen debat. Kasihan. Kan saja anak Batak. Ini Udah kan lagi dapat duit dari kepanasan. Mandar. Dia mau Yusuf Yatul. nyemplung Yusuf Yatul. bak Mandar malu. kasih dia Bu duit. Sofi. Jadi dia bernyanyi di sini. Bu Sofi. Itu Yuni yang tadi fotonya itu diedit. Oh, ternyata aslinya hitam. Oh, ternyata tahu parah nggak? banget ya. Boleh orang aslinya nggak? orang Lihat hitam aslinya itu nggak? masuk neraka loh, Lihat teman-teman. aslinya. Boleh Coba aslinya lihat nggak, Bu aslinya. Sofi? Itu Boleh lihat Aslinya. Nah, di masih sini. cakepan tukang Halo, eh, parah ini banget tukang kredok di tempat saya. Parah Tukang juga gado-gado nih nih. orang. Lu, Tukang kok jadi jelek Bu gado-gado. Yuni? Kenapa jadi Tukang jelek Bu gado-gado Yuni? Nggak bisa jadi Boleh bidadari. milih gaya. Nggak bisa jadi bidadari. Boleh milih Aduh, parah kali dah. gaya. Siapa tahu ya. Berarti nggak masuk ya, jadi Waduh, ini ketahuan. nggak masuk Parah, jadi parah. ini Aduh, bidadari. parah dah. Pak Bom baru kemarin ambil foto Pak Bom. Maksudnya bidadara. Lagi tahu Pak Bom siapa Yun? Maksudnya bidadara. Palidara itu cocok gambar yang Palidara itu. Bersanding sama dia tuh gambar yang Palidara itu. Pak Bom di WA Pak Bom. Kasih gambar Palidara Mana tuh fotonya, bersanding mana sama fotonya? Yuni tadi tuh. Mana fotonya Mbak Yuni? Itu tuh Mana kasih fotonya tuh Mbak Yuni? yang depan tuh. Di WA. Ayo, Mama. Mana Yuni? Kirim ke sini Yuni. Kirim di WA sini. Mana Yuni? Ya, nggak bisa keluar lah, nantinya itu foto yang terbaru kemarin baru di Laguna tuh, Laguna Karaoke. Mana itu yang di Ragunan tuh yang Di Ragunan. Bukan Laguna yang Laguna. Aduh, yang di Ragunan mana yang di Ragunan tuh? Kalau di Ragunan kan kita nggak bisa bedain Yuni sama saudara-saudaranya. Siapa itu di Laguna? Yang di Ragunan, di Yuni, yang sebelahnya itu Simpanse. Nyomit. Ini heran ya si Yuni ini mulutnya dua-duanya Palidara. Saya delete. Palidara. Palidara tidur lagi. habis si Yuni mulutnya dua-duanya dipakai. Enggak, Palidara itu malu Pak Bomo. Palidara. Dua dipakai. Yuni. Busep Betul mau lihat Yuni punya anak. Yuni punya anak Coba, gara-gara dia coba. marah. Sampai dia marah. Anaknya gara-gara Aditya kalah debat dengan Palidara. Ya, Gara-gara dia coba, bilang, coba, ya kita sekarang lihat. saya bodok. Langsung anaknya Bu Yuni langsung nangis nih. Bu Yuni cukur dia. Nih anaknya. Oh tuh. Kasihan. Anaknya Yuni nangis tuh dia dicukur. Aduh kasihan. Aduh, parah kali. Kasihan. Bu Sofiatul, bisa bantu saya baca? Ah, coba. Kalau anaknya Yuni itu bukan mama manggilnya. Mae. Mae. Pak Bom, saya screen Pak Bom. Boki. Bok. Ya. Tolongin Inyong, Bok. Inyong lapar, Bok. Bukan Yuni Yuni baca Yuni. Aduh. Ibu ini, Pak Bom nggak Sofiatul. kebaca. Bu Sofiatul aja yang Muhammad keras suaranya. dilahirkan tahun 570, 4 tahun setelah ayahnya yang bernama Abdullah meninggal. Ada yang berkata, loh kok bisa ada anak yang lahir 4 tahun setelah kematian ayahnya? Jawabannya mudah, Abdullah yang disebut sebagai ayah bukanlah ayahnya. Sebelum Islam muncul, ada semacam perkawinan yang disebut orang zawaj al-rahid, yang artinya menikah secara kelompok alias salome. Cara kerja pernikahan ini adalah menikah secara kelompok. Satu wanita tidur dengan banyak pria, bisa 7, 10, atau bahkan lebih. Jumlah tidak penting. Mereka semua disebut
rahit atau kelompok, dapat dikatakan bahwa ini bukanlah perkawinan, tetapi ini adalah kebiasaan seks yang diterima oleh masyarakat zaman itu. Lalu ibu dari sang anak akan menentukan siapakah ayah dari anak yang akan dia lahirkan. Nama dari orang yang disebut-sebut sebagai ayah dari Muhammad yang sebenarnya bukanlah Abdullah. Nama aslinya adalah Abdul Alat, yang artinya adalah hamba alat. Salah seorang dari 3 putri dari Dewi Bulan yang bernama Allah. Boleh percaya ini orang paling bodoh Ini sekali. diambil dari kitab-kitabmu. Nanti kita tunjukin ya. Kita tunjukin bahasa Arabnya dari kitab-kitabmu. Nanti ya, nanti. Nah, kamu diam dulu deh, knalpot racing ya. Saya hilang konsentrasi kalau diputus. Nama dari orang yang disebut-sebut sebagai ayah dari Muhammad yang sebenarnya bukanlah bernama Abdullah. Nama aslinya adalah Abdul Alat, yang artinya adalah alat. Salah seorang dari 3 putri dari 2 bulan yang bernama Allah. Kaum muslim akhirnya memilih nama Abdullah sebagai nama dari ayah Muhammad karena nama aslinya merupakan penghinaan kepada Allah. Beberapa referensi untuk membuktikan hal-hal yang telah saya sebutkan tentang kelahiran Muhammad akan saya berikan. Ibu dari Muhammad punya banyak anak, tidak hanya Muhammad. Kemudian Pak Bom, knalpot racingnya diamin dulu dong Pak. Males saya kalau diganggu. Iya, lu ini paling saya bongkar mulutmu. Di mute buka. Ya udah, saya baca deh. Oke, saya tanggapi boleh. Baca deh. Oke, ibu dari Muhammad punya banyak anak, tidak hanya Muhammad. Jika orang yang pernah menikahinya hanya ayah dari Muhammad, bagaimana mungkin dia bisa punya banyak anak? Sumbernya Nah, kitab jawab ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti berjudul Al-Qasas Al-Kubra. Volume 1, halaman 132, 133, 134, 135. Tentu saja kamu nggak tahu karena kamu nggak bisa bahasa Arab, Mentel. Yunisi Milikiti, kamu nggak bisa bahasa Arab, Yunisi Milikiti. Makanya kamu nggak tahu. Ibu kalau Muhammad kamu lahir berkata, 4 tahun setelah ayah saya mati. mengandungnya dan Kasihan kehamilan deh lu. itu adalah salah satu kehamilan termudah yang pernah saya alami. Tidak ada yang pernah berbicara siapa saja saudara dari Muhammad. Kok bisa punya saudara? Kaum muslim saja mengatakan Muhammad tidak pernah melihat ayahnya. Dan apakah ibunya baru saja menikah? Dibuatlah cerita kalau ayah Muhammad meninggal beberapa bulan setelah ia menikahi ibunya. Itu menurut klaim kaum muslim. Tinggal satu cara menjelaskannya. Berarti ibu Muhammad punya suami yang lain. Setidaknya tidak satu. Di buku hadis berikut, saya akan terangkan dengan gamblang bahwa ayahnya Muhammad yang diaku-aku Abdullah tidak pernah menikahi ibu dari Muhammad, dalam kurung Kasim. Saya akan tunjukkan kisah ini karena kisahnya ditulis dalam bahasa Arab dan akan saya terjemahkan karena saya tahu kaum muslim pasti akan berkata, mana mungkin ada cerita seperti ini di buku-buku kami. Dan tidak hanya itu, saya akan memberikan linknya ke sebuah website terbesar untuk buku-buku tersebut di internet. Kitab Al-Sirah Al-Halabiyah, Kitab Insan Uwezon fi Sirat Al-Ma'mun, volume 1 halaman 128. Setelah kematian Kasim, Ibnu Abu Muthalib, paman dari Muhammad, saat berusia 9 tahun, yaitu 3 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Ayah dari Abdul Muthalib merasa sangat bersedih, sehingga ketika Nabi lahir, ia pun menamainya Kasim. Bukan Kasim, Katem. Lebih Nah, tepatnya itu ada websitenya itu, Bu. Ya, Website Katem. itu di situ. Ya, kalian kalau mau lebih lengkap teman-teman Kristen ya, kalian bisa beli bukunya Profesor Hisam Jaid. Saya sudah kasih linknya, saya juga sudah buat tentang video ini. Saya kasih semua linknya termasuk kitab Al-Tabakat Al-Kubra ya, termasuk Sirah Al-Halabiyah juga. Kemudian saya kasih linknya, Anda bisa beli bukunya itu tiga seri bukunya Profesor Hisam Jaid, itu seorang muslim Tunisia ya, profesor sejarah muslim Tunisia. Bukunya 3 volume, judulnya The Life of Muhammad. Anda bisa beli di Amazon. Harganya sih nggak terlalu mahal ya, tapi 3 volume Anda beli 3-tiganya dalam bahasa Inggris bukunya dan dalam bahasa Prancis. Anda beli yang bahasa Inggris bukunya Profesor Hisam Jaid, The Life of Muhammad. Anda akan tahu bahwa nama asli Muhammad adalah Katem bin Abdul Alat. Dan itu diverifikasi berarti oleh semua kitab-kitab muslim yang bisa saya sebutkan. Oke. Obed Allah menceritakan bahwa Ingat ya saat itu- muslim, nama asli nabimu adalah Katem. Udah baca Bu. Sebentar dulu. Kalau bersyahadat katam asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna katam Muhammad. Jadi begini teman-teman. Jadi begini. Abdul Muthalib itu punya anak
itu pamannya Muhammad, namanya Katem. Kemudian meninggal. Ya, kira-kira umur 9 tahun si Katem ini meninggal. Kemudian dia sangat sedih. Nah, ketika Muhammad lahir dari Aminah, maka Abdul Muthalib menamakan anak ini Katem sesuai dengan nama anaknya meninggal itu. Muhammad itu baru berganti nama kira-kira ketika dia dipanggil waktu dia menjadi nabi. Di dalam bukunya Profesor Hisam Jaya itu kira-kira usianya 30 tahun. Ya, kalau di dalam standar Islam naratif kan umur 40 tahun. Ya, tapi Profesor Hisam Jaya meneliti kitab-kitab Islam, sumber-sumber sejarah Islam, dia mengatakan kira-kira umur 30-an lah, dia baru berganti nama menjadi Muhammad. Makanya sering dipanggil nama Katem atau Abul Qasim ya Muhammad. Ya, lanjut. Mana fotonya ini? Ini cerita yang sama, kita juga Anda bisa baca, kalau Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa baca juga di dalam buku ini ya. Al-Syirah Al-Nabawiyah li Ibnu Hisham yang itu ada cetakannya bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Menggat ya. Jadi saya bisa kasih link Anda dalam bahasa Indonesia, cetakan yang kedua volume 1 halaman 292, penulisnya adalah Ibnu Hisham Al-Ansori atau Abdullah bin Yusuf. Terjemahan dari hadis dari buku di atas adalah bab wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi kepada Abdullah bin Abu Muthalib ayah Muhammad. Anda bisa baca cerita ini teman-teman di dalam sirah-sirah Nabawiyah. Silakan. Boleh saya bertanya. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abdul Muthalib, ini kakek dari Muhammad, pergi dan ia membawa Abdullah bersamanya. Bertepatan mereka berpapasan dengan seorang wanita, ia berasal dari keluarga Asyad Ibnu Uza bin Qusay bin Kalib. Kalib bahasa Arab artinya adalah anjing. Kaleb ya, kalau bahasa Ibrani itu Kalef. Kalef itu artinya anjing. Ini adalah nama dari nenek moyang Muhammad bin Murrah bin Ka'ib bin Lui bin Galib bin Va'ir. Ia berkata ketika dia melihat wajah Abdullah, kamu mau kemana Abdullah? Dia berkata, saya sedang bersama ayah saya. Lalu wanita itu berkata, saya akan memberimu sejumlah onta yang sama seperti hari kurban, yaitu 100 onta jika kamu tidur denganku. Kemudian Abdullah atau supposedly Abdullah, ayahnya si Muhammad ini berkata, saya sekarang tidak bisa, saya sedang bersama ayah saya tidak bisa meninggalkannya. Lanjutin sama penggugat, aku konsentrasinya pecah kalau ada knalpot racing. Rupanya dia kepanasan, dibacain kisah tentang nabinya. Gue nggak berkepanasan, gue masih percaya dengan. Makanya diam, mulutmu dijahit dulu, diam. Kamu dengerin. Kamu sanggah dengan data. Lanjut. Nabawiyah ini. Bekap aja mulutnya itu. Sebentar, teman-teman. Aditya saya baru intip sebelah. Dia putar penggugat punya ini, dia cuma sebentar langsung dipadam. Aku tuh yang dengar lain, mereka dengar. Mereka takut. Baca, makanya baca biar dia orang dengar. Baca. Baca aja. Teman-teman Kristen, Anda perlu tahu ya, Muhammad lahir 4 tahun setelah ayah meninggal. Ini sesuatu yang valid, yang kebanyakan orang tidak tahu. Ya. Nah, mantap ini. Luar biasa. Mantap. Inilah muslim botol memang nggak tahu. Lu Sopiatul. Kalau muslim yang cerdas tahu nih. Yuni, lu kitab menyusui orang dewasa aja lu bilang lu nggak tahu, nggak ada. Padahal itu paling banyak. Mana tahu? Dia nggak tahu apa-apa. Jadi yang lu tahu apa, Yun? Yang dia tahu kasur doang, kasur. Teman-teman Kristen, sebentar. Teman-teman Kristen atau Pak Bombo mungkin belum tahu bahwa zaman pra-Islam itu ada 4 jenis pernikahan. Anda mau tahu nggak pernikahannya apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu dong. Ya, tapi terusin dulu sama penggugat atau kamu mau pakai ini kok? Ya, kamu aja dulu. Masalahnya tuh siapa yang percaya? Silakan duluan. Kalau kamu Silakan duluan, mulut sampai doer buka. Kamu itu cerita apa gitu, ceritanya nggak masuk di logika gitu loh. Oh, aku nggak penting untuk kamu, tapi yang penting adalah orang Kristen harus tahu siapa itu Muhammad. Kepanasan. Ini yang merah, Mbak Yuni, Bu Yuni, yang merah ini lu screenshot nih. Yang merah ini lu screenshot ya. Ya, yang merah ini lu screenshot. Kamu cari Sirah Nabawiyah, itu artinya biografi nabimu karangan Ibnu Hisham. Cetakan 2 volume 1 halaman 292, penulisnya adalah Ibnu Hisham Al-Ansori atau Abdullah bin Yusuf. Kamu cari bab wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi kepada Abdullah bin Abu Muthalib, ayah Muhammad. Udah bilang ngomong belum? Ya, foto dulu. Enggak, gue mah nggak percaya. Baca dulu. Yuni nggak percaya. Itu kan biografi nabimu sendiri. Itu kan cerita sirah nabimu, sirah nabawiyah nabimu. Iya, lu tuh
Dia nggak ngerti apa-apa. Bantah pakai Orangnya data. blow on. Jangan tidak percaya. Lu bantah pakai data ini biografi nabimu. Kamu pernah baca Al-Sirah Al-Halabiyah nggak? Kamu pernah baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham nggak? Sabar. Dia mah nggak mengerti apa-apa, Bu. Yang dia ngerti itu kasur jual di sorga. Berapa banyak dikirim ke sorga. Dengar dulu. Lidah pun juga. Tenang aja orang patahkan juga. Nah ini kamu cerita panjang kali lebar juga orang yang tahu itu bisa dipatahkan. Nama Syafid. Ya udah patahkan lah, mana datanya? Dari tadi patah. Datanya Ntar lehernya saya patahin lagi. Berisik banget sih. Itu share saya. Heran. Udah lihat share saya? Belum. Belum. Ya ini udah mulai. Udah muncul. Ya, Anda lihat ya. Jangan ini dibuka dong, menggema. Ini nggak apa-apa, teman-teman. Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak. Sebelum Islam Ambilkan muncul, begini nggak apa-apa, itu kan? ada 4 pernikahan yang disebut zawaj al-rahid yang tadi disebutkan. Ya, satu wanita menikah berkelompok. Ini adalah 4 macam pernikahan zaman jahiliyah, teman-teman. Ini Anda bisa baca di dalam Al-Hawi, Al-Kabir, Al-Mawardi. Ya, 4 bentuk pernikahan ini adalah pernikahan al-wiladah, pernikahan al-istibda, pernikahan al-rahid, dan pernikahan al-rayah. Anda bisa baca di Al-Mawardi, Al-Hawi, Al-Kabir, jilid 9, halaman 6. Pernikahan al-wiladah, ini pernikahan yang biasa. Ya, seorang laki-laki, seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya, kemudian ia menikahi disertai dengan maharnya. Kedua, pernikahan al-istibda. Ya, pernikahan ini seorang suami meminta istri pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya. Jadi kalau laki-laki pada zaman pra-Islam dulu ya, kalau ada laki-laki yang ganteng, pinter, pokoknya bibit bebet bobotnya tuh bagus, si suami ini dia bisa meminta istrinya untuk tidur dengan laki-laki itu supaya dapat anak dari laki-laki itu, dapat bibit yang bagus. Setelah itu si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Pernikahan ketiga adalah pernikahan al-rahid yang tadi disebutkan, ya, Salome. Kemudian pernikahan keempat adalah pernikahan al-rayah. Di dalam pernikahan ini sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan sundal sebagai tandanya perempuan itu menancapkan bendera atau al-rayah di depan pintu rumah mereka. Sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, para laki-laki tadi akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang kaif atau seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari turunan siapa. Setelah itu, sang kaif akan menazabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan tidak ada seorang pun di antara mereka bisa melakukan. Ini semua bukan karangan saya, ya. Anda bisa baca ini websitenya NU, Nahdlatul Ulama. Anda bisa lihat ini yang merah yang saya kasih. Websitenya adalah islam.nu.or.id, post-read, itu ada semua. Judulnya adalah bentuk perkawinan pada zaman jahiliyah. Dan ini dikuatkan oleh hadis dari Aisyah. Aisyah berkata, maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah. Jadi sampai pada zamannya Muhammad, itu pernikahan 4 pernikahan itu boleh berlaku. Ya, nah 3 bentuk terakhir dari pernikahan di atas itu kemudian diharamkan di dalam syariat Islam. Hanya saja di dalam kitab Al-Mausyuah, Al-Fiqiyah, Al-Kuwaitiyah ditambahkan satu lagi bentuk pernikahan yang diharamkan, yaitu pernikahan syigar. Yakni seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain dengan tujuan agar dirinya bisa menikahi putri laki-laki lain tersebut tanpa mahar. Ini ditetapkan oleh tim Kementerian Perwakafan dan Urusan Keislaman Al-Mausyuah Al-Fiqiyah Al-Kuwaitiyah Darussalasil Kuwait 1427 Hijriah cetakan kedua jilid 41 halaman 326. Hadisnya Anda bisa lihat, ini sumbernya adalah Sahih Al-Bukhari nomor 4732, kitab nikah. Websitenya Anda bisa klik sendiri. Oke, ya. Saya buka Bu. Itu website itunya. Ya, hadisnya. Silakan Pak Bom. Tampilkan. Mantap Hadis Sahih ini. Bukhari 4732. Kita kolap ya Bu ya. Oke. Mantap. Ya, oke, ini dia. Telah menceritakan ya bahwa Aisyah
istri Nabi telah mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya pada masa jahiliyah ada 4 macam bentuk pernikahan. Pertama adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang yang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. Bentuk kedua, seorang suami berkata kepada istrinya pada saat suci, tidak haid atau subur, temuilah si fulan dan bergaullah dengannya. Sementara sang suami menjauhinya sementara waktu, tidak menjimanya, hingga benar-benar ia positif hamil dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki itu. Dan jika dinyatakan telah positif hamil, barulah sang suami tadi menggauli istrinya bila ia suka. Bekas. Ia melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Sinamasa di-mute dulu, Sinamasa. Istilah nikah ini adalah nikah al-istiblah ya. Kemudian bentuk ketiga, sekelompok orang kurang dari 10 menggauli seorang wanita. Ya, nggak ditambah nggak dikurangin. Sekelompok orang kurang dari 10 menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita itu hamil dan melahirkan, maka setelah masa bersalinnya telah berlalu beberapa hari, wanita itu pun mengirimkan surat kepada sekelompok laki-laki tadi. Dan tidak seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul di tempat sang wanita itu. Lalu wanita itu pun berkata, kalian telah tahu apa urusan kalian yang dulu. Dan aku telah melahirnya. Maka anak itu adalah anakmu. Wanita fulan. Yakni wanita itu memilih nama salah seorang dari mereka yang ia sukai. Dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak. Kemudian bentuk keempat. Orang banyak berkumpul lalu menggauli seorang wanita. Dan tak seorang pun yang dapat menolak bagi orang yang telah menggaulinya sang wanita. Para wanita itu adalah wanita pelacur. Mereka menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda. Siapa yang ingin mereka, maka ia boleh masuk dan bergaul dengan mereka. Ini namanya pernikahan al-rayah tadi ya, yang menancapkan bendera atau tanda di depan rumah mereka. Iya. Dan ketika salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka, orang banyak itu pun dikumpulkan. Lalu dipanggilkanlah orang yang ahli seluk-beluk nasab, Al-Kafah. Dan Al-Kafah inilah yang menyerahkan anak sang wanita itu kepada orang yang dianggapnya sebagai bapaknya. Sehingga anak itu dipanggil sebagai anak darinya. Dan orang itu tidak bisa mengelak. Maka ketika Nabi Muhammad diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah. Kecuali pernikahan yang dilakoni oleh orang-orang hari ini. Jelas ya? Berarti ada 4. Ya, lanjut Ibu. Oke, aku share screen lagi berarti ya. Loh, kemana dia? Sudah kabur Pak. Pak penggugat sudah kabur, tidak sanggup dia menerima ayat-ayatnya. Ya, pertama itu terjadi di masa di mute. Ya, jadi nama ayah Muhammad. Sebentar Bu. Ingat ya, itu kejadian di masa jahiliyah. Ya. Baru diperbaiki di zaman Nabi. Berarti kejadiannya itu adalah di masa Nabi belum menjadi Nabi. Tapi kawin muta'ah juga masih boleh di masa nabinya dia. Iya. Maksudnya yang tadi yang 3 itu loh, selain itu. Udah boleh ngomong gak? Belum. Kita bacain dulu ya. Nama aslinya itu adalah Abdullah. Lupanya ini Pak Bom di share screen Pak punya saya. Untuk ini Bu Sofiatul, coba di share screen tuh, baca tuh. Ngomong dulu. Coba dibaca Pak King David. Botong dulu, gantian ngomongnya. Pak King David dibacain tuh. Iya, saya baca ya, saya terjemahin ya. Ya. Ini adalah kitab Al-Sirah Al-Harabiyah. Nama lainnya adalah Insan Al-U'un Feserat Al-Ma'mun
volume 6 halaman 128. Kitab Islam ya, Al-Sirah Al-Harabiyah. Dikatakan begini, after the death of Katem, setelah kematian Katem, Ibn Abdul Muthalib, Muhammad, pamannya Muhammad. Jadi pamannya Muhammad itu ada yang bernama Katem Ibn Abdul Muthalib. Pada waktu usia 9 tahun. Ya, pamannya yang bernama Katem itu meninggal usianya 9 tahun. 3 tahun sebelum Muhammad lahir. Maka ayahnya Abdul Muthalib atau kakek Muhammad itu sangat sedih. Jadi ketika Nabi lahir, when the prophet was born, dia memberi nama siapa? Katem. Jelas ya? Wah, jelas banget. Banget sih lo ah. Jadi nabimu siapa, Yun? Jelas banget. Katem. Tahu nggak? Mau tahu arti nama Katem nggak? Menurut kitab mereka. Bu, saya lagi pakai katembat nih, katembat. Korek kuping pakai katembat. Katembat. Lo mah banyak bohong. Ya, jangan menyimpang dari ini ya. Sekarang kamu bantah data dari Al-Sirah Al-Halabiyah ini. Bantah pakai data. Bantah pakai data ya. Bantah pakai data ya. Bantah pakai data. Iya, udah turun. Pak Bom turun. Pak Bom nih. Iweh. Ya. Apa yang kamu bohongin, yang kamu ceritakan semuanya bohong semua. Cerita lama lu aja tuh, bohong aja lu. Mana datanya? Kamu tuh yang bohong, tunjukin datanya. Kampret lu. Tunjukin datanya. Bantah data Mana data? kita dari Al-Sirah Al-Halabiyah ini bahwa nama nabimu adalah Katem. Bantah ini dulu. Dan bantah bahwa pakai pada data. zaman jahiliyah, bantah pada zaman jahiliyah ada 4 macam bentuk pernikahan. Kamu bantah data kita dulu. Nanti dulu, makanya diturun dulu Pak Bom. Pak Bom rewel. Gak bisa, kamu gak Ayo. bisa menuduh orang bohong tanpa data. Ya. Kamu tunjukin datanya, kamu bantah data ini. Pakai data, jangan pakai mulut, pakai data. Ya pokoknya pakai mulut. Pakai data. Iya, pakai data. Mana datanya? Nanti, Jangan cerewet lo. Dekai ya, dekai. Jangan cerewet lo, bos kasur. Sabar, ya dekai dia, sabar. Mana datamu? Share screen sekarang. Share screen, jangan pakai mulut. Share screen, biar kita baca. Bantah pakai data, share screen. Jangan pakai mulut. Dekai diam lo. Jangan pakai mulut. Bantah, share screen. Share screen sekarang, saya baca. Sekarang ini masalah siapa yang percaya? Ini Mana? lo cerita. Share screen-nya mana? Share screen-nya mana? Bantah pakai data. Mana datanya? Ya nggak ada yang percaya apa yang lu ceritakan ini, nggak ada yang percaya. Pakai data, jangan pakai mulut, pakai data. Mana data lu? Bu Sofi pakai data, sang penggugat pakai data. Lu jangan pakai mulut atas bawah. Datanya nggak tahu datang dari mananya, lu dapat. Mana data lu? Mana data lu? Jangan pakai. Bukhari nggak tadi yang Mana kita data lu? bacain? Hah? Kamu tahu kitab Al-Sirah Al-Harabiyah nggak? Kamu tahu kitab Jalaluddin Al-Suyuti nggak? Lu jangan pakai mulut, bantah pakai data, Yun, pakai data. Nah, share screen sekarang. Siapa yang mau percaya? Share screen sekarang. Share screen, jangan pakai mulut. Pokoknya nabimu bernama Katem. Nabimu tuh namanya Katem. Kasih data. Ayo. Gua nggak bisa baca gitu kayak Pasilidara itu. Jadi orang itu jadi ketahuan. Datanya dia itu Pak, Yuni. cuma pokoknya Datanya Yuni. datanya dia itu doang. Data, Yuni, data. Kita perlu data. Data. Bisa terima. Perlu data. Datanya mana datanya? Mana datanya? Ayo dengerin data nih. Datanya mana? Share screen datanya, jangan ngoceh doang. Jangan atas bawah lu ngomong. Tambah satu itu tambah dengan 3. Pakai data. Pakai data. Kalau enggak lu masuk ke Aditya dulu, tanya dia di sana, lalu balik ke sini lagi. Lu pergi tanya Aditya dulu. Kamu Bilang tanya dulu. sama Begoden. Abdullah adalah ayah. Bu, sudah ya? Belum, ini belum, masih ada lanjutannya. Gak usah sudah Bu, gak enak Bu. Loh, kenapa gak enak? Jangan, Ini Bu. fakta kok. Tapi jangan Bu, ini channelnya Pak Bom, aduh gak enak dah.
Takutnya mereka bikin yang apa-apa lagi sama Pak Bobo. Kita maaf, Bu. Saya tidak masalah. Teman-teman kalau yang mau melihat, Anda bisa lihat di channel Al Hayat Indonesia. Playlistnya adalah Profesor Hisam Jait. Nama asli daripada Muhammad yaitu Katem. Ya, itu sumbernya valid semua, bisa dicek. Sekarang kita tahu siapa yang Salome ya, teman-teman ya. Iya. Palidara udah tidur ya kayaknya ya, penggugat juga ya. Penggugat udah tidur. Barangan. Palidara juga udah tidur ya. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Saya Nabi Swab alias Nabi Vaksin. Di mana Palidara nggak ada? Itu Aradil. Aradil. Oh. Orang gila, orang gila. Apa namanya tadi? Aradil. Aradil. Apa lagi Aradil? Ya udah, kita istirahat sudah. Marban. Marban sudah tidur? Anak Batak sudah tidur? Jadi yang terpenting adalah kita tahu Pak Bom sebagai orang Kristen siapa yang kita ikuti, siapa yang kita sembah. Iya. Ya, itu pesan yang kita mau jadi Anda tuh jangan barang teman-teman. Ya. Ikut sini, ikut. Anda teliti dulu siapa yang kalian ikuti. Ya, moralnya bibit bebet. Kalau Anda milih suami aja pilih bibit, bebet, bobot. Ya. Apalagi Anda pilih nabi gitu loh. Udah jelas-jelas Yesus ketika lahir, malaikat Gabriel memberikan salam kepada Maria. Saya heran, saya tanya kepada muslim-muslim. Katanya nabimu termulia. Pada waktu lahir itu ada nggak sih malaikat Gabriel datang ke sama Aminah? Mengatakan, Aminah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan engkau akan menamai dia Muhammad. Dan dia akan menjadi nabi yang termulia. Katanya namanya ditulis di arsy-nya Allah. Hebat kali Pak. Ada nama manusia ditulis namanya di kursinya Allah. Di tahtanya Tuhan loh namanya itu ditulis. Iya, itu juga menurut Sirah Nawawi, Sirah itu The Life of Prophet Muhammad. Itu ada bukunya juga, Bu. Ya, tapi yang bikin ya Muslim juga. Ya, tapi intinya kan nggak sesuai. Kalau memang dia Nabi termulia, namanya sampai ditulis di arsy-nya Allah. Bahkan katanya dia tercipta dari Nur Muhammad. Ya, kemarin kita baca, kita semua ini tercipta dari cahaya Muhammad katanya. Ya, iya. Jadi semua makhluk itu tidak ada yang diciptakan kecuali untuk Muhammad. Kenapa waktu dia lahir nggak ada malaikat datang ke Aminah? Itu loh pertanyaan saya. Malah saya baca bukunya gini, Bu. Penciptaan pertama itu adalah nurnya Muhammad. Sesuai dengan Alkitab. Genesis 1 katanya. Pada mulanya Tuhan menciptakan cahaya. Gue jadi bingung. Cocokologi lagi. Ya, intinya itu semua ada di dalam buku mereka, teman-teman. Tapi bahasa Arab. Ya, jadi kebanyakan teman-teman, apalagi yang kelasnya awam kayak Yuni, nggak tahu apa-apa. Ya, itu yang nulis profesor-profesor Sunni di Al-Azhar University. Ya, yang ngajar Muslim Aditya Talang Air. Ya, Aditya aja nggak pernah ke Kairo, nggak pernah ke Mesir. Ya, gitulah, Bu. Itu bukunya yang tadi tuh siapa itu? Lafide Muhammad itu ada 3 volume ya. Saya dapat cuma bahasa Spanyol. Iya, bahasa Spanyol masalahnya. PDF-nya ada juga sih. Bagi linknya, Bu. WA aja, WA. Bentar ya, mau cari dulu. Iya. Jadi ada Muslim yang mengatakan Sofia tuh kok cuman bisanya baca sih. Ya memang, saya tidak menambahkan informasi, saya hanya memberikan informasi yang ada di kitab kalian. Bu Sofi. Ya. Tadi Aminah tadi teman-teman kandung itu sama Hala. Marban masih aktif kah? Anak Batak. Bentar lu, anak Batak. Anak Batak. Tuh, orang ini. Anak Batak. Marban. Gara-gara Bu Sofi cerita pada tidur tuh. Dinina boboin. Marban. Anak Batak. Ya udah kita bubar sudah ya. Saya kurang enak badan jadi kurang sehat malam hari ini. Semua pada tidur juga.
Kita lanjut Oke, lagi besok oke. sudah ya. Siap. Oke, sudah malam juga sini sudah jam 3. Oke. Oke. Oke, kita istirahat ya. Kita berdoa. Kita berdoa ya. Baik. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Yang mana dari awal hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat perlindungan, hingga kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam room ini dan anak-anak Tuhan yang mendengarkan di malam hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dan kami akan istirahat di malam hari ini. Tuhan kirimkan bala tentaramu Tuhan, jaga kami, pagari rumah kami, hingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan satupun, dan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, indah doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Amin. Terima kasih banyak ya teman-teman semua ya. Bye-bye. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terus memberkati semua. Shalom Maranatha. Sampai jumpa lagi. Maaf ya, Pak Bomo sudah harus istirahat.